Waduh, kini giliran Tom Lembong yang laporkan hakim kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Akankah Prabowo akan benahi itu? Dan yang paling penting, akankah terungkap siapa pemesan kasus itu nantinya? Terlihat jelas bagaimana hakim terkesan terpaksa jatuhi vonis. Ungkap aja siapa yang suruh Pak, siapa yang pesan. Kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung, memprosesnya. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi proporsionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan. Hakim itu wakil Tuhan kan? Ya. Dia memutuskan perkara nasib satu orang. Sekarang gini, dia yang memberi keputusan, pastinya dia yang harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Ya, harus. Mau siapapun yang mendesaknya. Kita kan nggak tahu ya perasaan dia. Mungkin dia berkecamuk, mungkin dia mumet gitu. Apa yang? Karena dia nasib orang yang dia tentukan, tapi dia tidak kuasa untuk menolak 4,5 tahun itu. Ya, bisa jadi ya. Itu tentu makanya. Dan 4,5 loh. Iya, mungkin realisasinya hanya tahun politik ya. Iya, Bang, menjelang tahun politik. Menjelang tahun politik selesai, baru dia dibebaskan ya. Yang hampir bisa dipastikan ini tidak bisa bergerak untuk kepentingan politik tertentu yang dia sukai ya. Bill, narasi-narasi yang dibangun kedua kasus ini kan dikategorikan politik. Artinya gini, ada tuduhan yang sangat dahsyat bahwa pengadilan kita nggak independen. Problematiknya di situ. Nah, katakanlah misalnya KPK, ketika mereka nyungsep problematik hukum, masih ada banding, masih ada kasasi. Tetapi tiba-tiba pas begini. Artinya adalah seakan-akan statement ada intervensi politik. Bagi saya itu sangat membahayakan orang hukum. Buat si pemesan kasus gitu ya, dengan segala ciri-ciri yang tadi sudah saya sampaikan dan jelaskan, dan mungkin ke depan akan terungkap siapa, ya semoga para pemesan kasus ini ya bisa tenang di alam sana, maksudnya tenang di kehidupannya, ya kalau nggak tenang ya segera sembuh. Sependek pengetahuan saya yang terbatas, saya tidak merasa akan ada hakim yang menghukum orang tanpa mens rea. Saya bisa yakini untuk konteks Indonesia, ya pemenuhan unsur mens rea satu-satunya yang tidak dipenuhi di perkara ini. Karena biasanya lumrahnya hakim harus membuktikan dalil terpenuhi mens rea. Karena di paham orang hukum adalah actus reus mens rea ya. Harus ada kejahatan jahat dan harus ada niat jahat. Lagi-lagi ketika sistem politiknya kemudian masih membuka ruang itu, orang seperti Tom Lembong pun akhirnya nggak selamat gitu. Karena tidak ada cantolan politik meskipun dia bersih gitu. Tom Lembong itu korban kasihan banget. Kasihan banget. Saya tidak pernah mau menjenguk teman saya masuk penjara karena korupsi. Saya sebenarnya kalau bisa ketemu, saya mau mengatakan, kenapa juga kau mau jadi menteri Jokowi gitu loh. Tom Lembong itu kan bukan pengangguran. Karena dilemanya itu, dia menyatakan Tom Lembong dihukum, tapi dia memunculkan bahwa tidak ada mens rea. Maksudnya kan satu tindakan yang bertolak belakang. Iya, itu dia. Harusnya kan nggak usah dimunculin aja mens rea. Nggak usah disebutin kalau dia mau, tidak ada mens rea. Dia sebutkan aja bahwa ada niat jahatnya, tapi dia memilih untuk tidak. Itu maksudnya dia hakim mau ngasih kode atau apa? Aku berbeda dengan Mbak Nista tadi. Aku malah merasa hakim itu pintar memberikan kode, tanda-tanda peradaban, termasuk jaksa gitu ya. Karena bagiku mereka ini orang-orang pintar yang lulus fakultas hukum. Biasanya yang jadi hakim itu yang terbaik gitu ya, top of the top ya. Jadi pengetahuannya pasti paripurna menurutku dalam konteks hukum pidana, apalagi karena mau menghapuskan hak orang kan. Ini clue bagiku bahwa saya terpaksa, makanya logikanya aneh-aneh gitu ya. Ada angka-angka aneh di dalam itu. 7 lah yang berulang di kasus yang lain gitu ya. Apakah 7 itu tanda-tanda alam atau hanya peristiwa sosial biasa begitu ya, peristiwa hukum biasa. Atau misalnya soal tidak ada mens rea tapi ditemukan kelalaian. Atau juga misalnya yang paling unik adalah tidak ditemukan kickback. Dan yang paling luar biasa adalah paham ekonomi kapitalis sebagai ini. Nah bagiku ini jangan-jangan kode, kami dipaksa oleh kekuatan tertentu yang sebenarnya tidak memenuhi sesuatu, sehingga muncullah
pasal apa unsur-unsur pembuktian dalil yang aneh-aneh itu. Sehingga banyak orang curiga bahwa kasus Hasto dan Tom Lembong ini ya pesanan politik gitu ya, pesanan supaya Hasto dan Tom Lembong ini bisa dipenjara atau dimasukkan ke dalam sel ya dengan kepentingan politik pemesan gitu. Karena ya ini pernah sebelumnya secara terbuka disampaikan oleh mantan Wakapolri atau Pak Ogro Seno bahwa ya itu sangat jelas sekali katanya. Apalagi kalau kita melihat memang tuntutannya kok kebetulan sama. Kasusnya beda, kerugian negaranya sama-sama nggak ada gitu ya. Vonisnya, bukan vonis, tuntutannya sama-sama 7 tahun. Emang boleh bang menghukum orang kalau nggak ada mens rea-nya? Nggak boleh. Nggak boleh. Bisa nggak hakim ini sebenarnya berada dalam dilema? Di satu sisi, Bang, saya hentikan pertanyaan itu. Kalau dilema, saya bukan ahli psikologi ya. Saya nggak tahu perasaan dia. Walaupun ada teorinya ya. Teorinya teori sarapan pagi. Jadi ada Gimana tuh? The breakfast law theory. Ya, teori hukum sarapan pagi. Psikologi itu selalu mempengaruhi orang. Saya ambil contoh, baik hakim laki-laki atau perempuan, kalau dia sebelum berangkat mau sarapan, itu ribut sama pasangannya. Ya, misalnya pasangan Mas Gaib, Mbak Nisa, terbayang-bayang kemarahan Mbak Nisa di pagi hari. Begitu masuk ruang pengadilan jadi hakim, terdakwanya mirip Mbak Nisa. Mirip istrinya. Wah, psikologinya akan mendorong dia. Itu ada teorinya begitu. Jadi seseorang itu memutuskan keadilan pun dipengaruhi psikologinya. Tahanan politik yang selama ini itu ya kasusnya dibuat-buat atau dicoba untuk bisa ada gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Nah, sekarang silakan temukan relasi psikologi itu. Apakah psikologinya kena marah istrinya, atau suaminya, atau atasannya, atau orang berkuasa, atau nomor 7, nomor 8, nomor 9, saya nggak tahu. Nah, tapi psikologi akan punya peran dalam putusan. iya karena Yang namanya pesanan, namanya kasus pesanan gitu ya, itu pasti ada yang pesan gitu. Pertanyaannya siapa? Bayarnya berapa? Oh pasti mahal gitu ya. Uang kita pesan Gojek aja mahal gitu ya. Kita pesan duren aja mahal, apalagi pesan kasus ya. Itu pasti miliaran lah, pasti puluhan miliar gitu ya. Ya karena untuk kasus Pak Hasto Kristianto khususnya itu yang perlu dibayar banyak itu. Nggak cuma para oknum-oknum yang dibayar gitu ya, tapi kalau kasus Pak Hasto kita lihat itu lengkap dengan dayang-dayangnya gitu. Ketika Pak Hasto itu mau disidang dan kemudian ada kader-kader PD Perjuangan memberikan dukungan, itu ada demo tandingan tuh dari termul-termul, termul-termul. Penasaran, gimana ya kabar pemesannya ya? Karena kalau namanya pesanan kan pasti ada yang mesen ya, pesanan. Ya kabar pastinya si pemesan kasus ini pasti sakit hati. Boleh kekacauan sistem dalam ruang apapun, boleh terjadi. Ekonomi kacau, sosial kacau, politik kacau. Tapi peradilan tidak boleh kacau. Itu tumpuan terakhir untuk kita bisa baik. Ya. Tapi kalau peradilan kacau, sistemnya yang baik bisa hancur dengan peradilan yang kacau. Makanya paham hukum itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang mau negaranya maju. Hukum itu bukan milik orang anak fakultas hukum loh. Sebab dimanapun ada hukum. Kedokteran ada hukum. Di sini ada hukum. Saya tiap semester belajar, saya anak HI. Tiap semester ada hukum. Karena hukum internasional, ya, relasi diplomatik dan lain-lain ada hukumnya di sini. Jadi hukum itu bukan milik orang hukum, apalagi hanya hakim. Nggak boleh hukum itu dibuat rumit. Karena hukum itu milik siapapun. Nah ini hukum dibuat rumit. Tidak ada niat jahat, tapi ada kelalaian. Pengacara Tom Lembong laporkan majelis hakim. Evaluasi sistem hukum demi keadilan. Tim kuasa hukum Tom Lembong resmi melaporkan majelis hakim yang memvonis kliennya ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas sejumlah kejanggalan yang mereka nilai mencederai rasa keadilan sejak awal proses hukum berlangsung. Tom Lembong, mantan pejabat tinggi yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus impor gula tahun 2015, sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara. Namun menurut
pihak pengacara vonis tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum dan logika kebijakan publik. Namun dalam amar putusan, majelis hakim tetap menyatakan bahwa Tom bertindak seolah-olah memiliki niat jahat pribadi.